saya Kang Maruf. Kali ini saya mau bersilaturahmi dengan Kang Pedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kedatangan wakil presiden ini. Sehat nggak? Ma'ruf Sehat Amin. nggak? Alhamdulillah. Harus coba silaturahmi kita, oke? Nah, jangan kemana-mana, ikutin terus. Pasti pembicaraan kita ini menarik banget. Karena program silaturahmi ini mengandung sisi-sisi yang baik. Apabila kita bersilaturahmi dengan orang itu pasti banyak rezeki, banyak umur, pasti di segala persoalan itu bisa terselesaikan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, ikutin terus pembicaraan saya dengan Kang Ida. Ada apa itu? Ikutin ya. Boleh buka nih? Silakan. Waduh. Mantap banget. Sebenarnya kita kabur dari istana ini, mau nyari ilmu. Kalau ada ilmu udah banyak masih dicari ya. Ya namanya ilmu itu nggak boleh berhenti di situ aja. Kata guru saya nih, itu ilmu itu mesti dicari dari mulai lahir, dari mulai brojol sampai ke liang. sampai ke liang lah. Kalau udah mati masih bisa nyari. Iya, makanya Sebelum senyetop. mati ya. Iya, Setuju saya, itu mantep ngomong Pak Ma'ruf. itulah silaturahmi. Ini tumben nyampe sini silaturahmi ke saya. Alhamdulillah, kebetulan kita ini kan tidak hanya bersilaturahmi dengan mencari ilmu tentang keagamaan. Oh, biasanya nyari keagamaan. Keagamaan. Untung kalau agama ke saya masalah. Salah ya? Iya, lah saya belum hatam. Iya. Oleh karena itu, alif-alif Pak. nah, karena belum hatam itu kan pasti ada satu ayat yang perlu disampaikan Minum dulu. jangan diminum ini. Enak jus ya? Enak. Seger ya? Ntar saya pesenin. Siap. Dekat gitu. Siap. Nggak nelpon saya mah. Iya. Wih, mantap. Nah, tinggal gini, tadi kan bulan hatam. Saya pernah dengar juga kata Pak Ustadz, kata guru saya. Itu pasti ada yang nyangkut seayat. Nah, itu mau wajib disampaikan. Iya. Iya kan? Nggak boleh punya ilmu sedikit nggak disampaikan. Walaupun seayat nyampein. Nyampein biar sampai, biar didengar. Iya. Gitu. Nah, Nggak kamu mau nyampein ilmu, apa mau nyari ilmu ini jadi. nyari ilmu. Nyari ilmu. Jadi saya nyampein seayat. Iya, kan banyak tuh. Ilmu itu kan Iya, tidak Pak. hanya agama, Iya. juga ada ilmu tentang duniawi. Iya. Nah, duniawi ini kan kebetulan sekali saya dengar nih. Bahkan saya lihat itu videonya di YouTube. Di YouTube. Oh, Niaga Tani. Iya. Ya, makanan Niaga Tani itulah saya datang kemari untuk minta pertolongan ya. Terus pertolongan sama Allah. Iya, artinya kan minta pertolongan bagaimana sih berbagi ilmu ini. Gitu. Bagaimana sih, Sharing Kak? lah ya. Bukan minta pertolongan, kalau pertolongan ya Allah. Oh gitu ya. Iya, Iya. benar juga sih kadang-kadang hebat juga. Nah, itulah kata bunyi Kang Endang di sini itu hebatnya gitu. Pura-pura sebenarnya belum hatam tapi sebenarnya hatum. Nah, tentang Niaga Tani ini awalnya gimana sih sampai terbentuknya Niaga Tani? Niaga Tani, saya memang dari dulu dari kecil emang saya ikut Pak Camat dulu. Jadi sekarang udah jadi gubernur Banten. Wih, mantap pasti Pak Wahidin. Betul sekali. Wih. Itu dari SD saya Pak. Hmm. Dari SD beliau melatih saya. Nah waktu itu musim pohon-pohon palem putih, pohon banyak deh saya lupa itu. Tapi memang lebih ke tanaman hias ya. Itu beliau suka tanaman hias. Dari situ saya udah mulai menikmati dunia pertanaman. Sempat makan belum? Tidak makan Pak, Tidak karena itu makan. ini hias. Oh, Tanaman iya. hias, bukan tanaman untuk jual Tapi beli. dinikmati dipandangin. Tapi dinikmati secara pemandangan, bukan dinikmati makanan yang Bukan. duri-duri itu berbalap saya makan. Itu udah mulai suka saya. Kemudian ketika Covid ini ramai juga bahas soal pertanian. Karena pusat sendiri juga kan mengangkat ketahanan pangan. Bagaimana warga bisa bertahanan menjaga ketika Covid itu nggak keluar rumah, ada kesibukan tapi menghasilkan. Itu saya terpancing. Kenapa terbentuknya Niaga Tani?
bukan gitu mancing. Oh, mancing. Ini termotivasi. Oh, termotivasi. Termotivasi. Tadinya sih konsep itu sebelum COVID juga saya sudah memulai karena memang basicnya itu saya suka dengan pertanian, saya suka nanam. Kalau kata emak saya itu, lu menanam apa aja hidup, tangan lu adem apa panas sih, enggak gitu tuh. Dingin ya. Dingin ya? Dingin. Atau panas dingin? Iya. Meriang. Kalau yang lain nanam tuh nggak tumbuh, kalau saya nanam itu tumbuh, alhamdulillah gitu. Akhirnya saya senang menikmati itu. Gitu ya. Pertama itu konsep niaga tani adalah saya membuka ini pertama awalnya. Saya kepikiran ketika seseorang punya duit, kemudian dia mau investasi apa dia nggak tahu. Tapi di sisi lain ada orang punya lahan gue gede, Tapi nggak tahu juga. kampung, tapi gue nggak bisa ngolah. Emang apa? Nggak ada duit, nggak ada modal, sampai dilarang itu. Berarti senang sama pertanian. Pertanian ya. Iya, karena pupuk kan. Pupuk itu sering dilaler ya. Pupuk saya. Di situ konsep itu mulai berubah tuh. Pada akhirnya tetap saya bentuk niaga tani itu dengan konsep mitra niaga tani. Mitra niaga tani adalah nanti siapa yang punya lahan tapi tidak punya uang, kita cari investor. Siapa yang punya duit tapi tidak punya lahan, kita cari lahan. Kemudian siapa yang lagi butuh melon sekian ton, kita cariin. Kita siapin lahan, kita siapin petani, kita berdayain petani yang ada, petani yang pusing mau ngolah apa, kita arahkan gitu kan. Jadi niaga tani itu mengarahkan. Karena keluhan petani kan begitu, ada panen bingung jual. Bahkan sampai ada yang cabai goreng. Sampai yang busuk. Dan kita niaga tani hadir di situ, mengkomunikasikan petani, bapak nanam ini, dia nanti gak sia-sia ketika panen kan. Di sisi lain ada satu orang yang butuh, kita akan siapin pak, kita punya petani banyak, kita punya lahan ini. Artinya udah siap siaga ya. Siap siaga sebelum, artinya itu memanage ya, memanage bagaimana petani itu mau nanam apa, lahannya yang bagus apa, ditanam apa, kemudian pembelinya pun juga kita siapin. Cepat sekali ya. Itu dari hulu ke hilir niaga tani itu hadir maksud saya, sampai akhirnya nanti ke end user tuh beli langsung. Makanya saya buat, kita udah mulai ngebangun untuk berbasis aplikasi web dan Android. Jadi nanti mitra niaga tani bisa ngecek di situ mana lahan yang akan diolah, perlu modal berapa, bisa share profit di situ. Petaninya ketika dia udah mulai nanam, dia bisa nginformasiin ke aplikasi ini. Ini sudah mulai berjalan nih, ini kangkung siap panen seminggu lagi, gitu diinformasi. Berarti dulu sebentar itu permasalahan tentang petani-petani itu bisa terselesaikan. Karena apa? Karena ada orang yang tepat untuk menangani itu. Karena itu agama bilang, guru saya bilang, apabila ada sesuatu itu atau pekerjaan itu pun harus diselesaikan atau diserahkan sama orang ahlinya. Berarti pandang ini kandang ya. Kandang aja biar mudah ya, kalau pandang kayaknya ngelihat sesuatu tuh pandang. Iya pandangan. Iya. Nah, kandang artinya gini. Itu sesuai dengan amanah. Berkaitan dengan ahli di bidangnya itu. Saya sih berharapnya gini. Petani-petani itu kan kadang-kadang punya kendala. Iya. Kendalanya bukan hanya di segi segi permodalan sebenarnya. Justru tidak tahu bagaimana pemasarannya. Nah, kira-kira konsep untuk pemasaran itu sendiri seperti apa? Ya, itu tadi dari hulu ke hilir niaga tani, saya dan teman-teman programmer sudah siapkan itu. Jadi ketika petani mau panen pun kita sudah open PO, pre-order juga. Apa sih sekarang, apalagi kebanyakan kan sayur itu cepat lahir ya, mungkin berbeda nanti ada, saya nanam juga hidroponik. Oh, ini namanya hidroponik. Ini hidroponik. Oh. Tapi Beda. Hasilnya pun agak berbeda ya. Konvensional itu kan di tanah, kita kan di air. Dan pohonnya juga berbeda. Jadi kita bahas soal itu. Tapi pada prinsipnya adalah saya dan teman-teman berusaha bagaimana petani itu bisa menjual hasil panennya juga secara online. Online ya, kita bentuknya online. Dan kita susun, dan bukan cuma di niaga tani, kita bekerja sama dengan penjual langsung end user ke dari packing jual ke user, kita juga bekerja sama. Nextnya juga kita bekerja sama dengan supermarket
yang ada di sekitar kota kita. Itu sudah kita tempuh ya, gitu. Tinggal bagaimana, apakah petani siap dan menyiapkan hasil panen yang sesuai permintaan supermarket itu. Tinggal kita memulai. Jadi tidak usah pusing nih petani, siapkan aja panen yang bagus, nanam aja yang bagus sesuai nanti dengan manajemen